Tips ibadah online: persiapkan diri, hati, catatan, dan internet. Ikut bernyanyi dan merespon, mencatat saat mendengarkan khotbah, ikut berdoa bersama, dan bagikan ke orang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kembali kita mau bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan diri kita mau membawa hati kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kami sampai saat ini, itu semua sudah ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, izinkanlah kami menyempatkan waktu Tuhan untuk datang kembali beribadah, menemui Engkau muka dengan muka Tuhan. Kami rindu hadirat Allah turun Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang bersiap bersuka cita, kita katakan amin. Sebab besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, yes Lord Jesus, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, kami berdiri Tuhan. Tatamu Bapa. Yes Lord Jesus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala kelimpahan, kami layakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semua
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan besar anugerahmu. Yes Lord Jesus. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sebab besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Haleluya.
janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersuka cita. Mari yang siap bersuka cita katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus mati buat saya, Tuhan Yesus mati buat saudara, Dia mati buat kita semua untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bertepuk tangan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Mari kita mau belajar percaya akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun hal yang mustahil Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan
Mari dengan penuh imanmu katakan, ku yakin saat kau berfirman, amin Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidup kami Engkau yang punya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan, yes Lord Jesus, oleh perkataanmu Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkan Tuhan kami duduk diam Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengar-Mu Tuhan. Apa yang ingin Kau bicarakan lewat hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah itu semua Tuhan merupakan isi hati Tuhan, menjadi satu rema yang indah di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bapa hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan merupakan perkataan Tuhan. Dan kami bisa jadi pendengar Tuhan yang baik, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, semua diberkati Tuhan. Hari ini kembali bersama saya Pendeta Dr. Benyamin Subrata Demin Dede. Tetap saudara dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari Minggu tanggal 31 Mei di minggu kelima. Tuhan tetap pelihara kita semua. Saudara, mari kita buka Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 demikian tentang perkawinan di Kana. Ini lagi persoalan COVID-19, tapi saya sampaikan tentang perkawinan di Kana. Demikian kata firman, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Saudara, kalau kita melihat kontekstual dari ayat ini, latar belakang eksegesinya, suami dari ibu Yesus artinya bapak dari ibu Yesus, Yusuf ini menurut tradisi sudah tidak ada, sudah meninggal.
Tetapi dikatakan ayat 1 ini pada hari ketiga. Tidak dikatakan dalam bahasa Mandarin, barangkali lebih memang jelas mendekati ke bahasa asli. Tidak dikatakan Paisan, bukan. Pu, bukan. Bukan dikatakan hari Rebo atau Jumat atau Sabtu, bukan. Tetapi Alkitab mencatat pada hari ketiga. Dari mana datangnya tiba-tiba pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Saudara, kalau kita lihat naik dari pasal 2 naik terus, kita lihat artinya itu pasal 1. Di dalam ayat 29 ada tulisan dikatakan pada hari ketiga. Di situ dikatakan keesokan harinya. Pasal 1 ayat 29, keesokan harinya. Lalu di dalam pasal 1 ayat 35, keesokan harinya. Ayat 43, keesokan harinya. Jadi saya lihat latar belakang dari ayat 29, ayat 35, ayat 43, keesokan harinya 1, keesokan harinya 2, ayat 43, keesokan harinya 3. Itu sebabnya masuk pasal 2 ayat 1 pada hari yang ketiga. Di dalam ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya ada Alkitab bahasa Indonesia cetakan tahun 40, saudara. Yesus di situ dikatakan dijemput. Ternyata dari bahasa asli tidak. Ini yang benar. Ya, artinya yang lebih tepat. Yesus itu diundang. Ya, dan datang yang ada di Galilea, diundang. Jadi kenapa? Ini mujizat yang pertama. Kenapa bukan orang mati dibangkitkan? Kenapa bukan orang buta? Kenapa bukan orang lumpuh? Mujizat yang pertama dilakukan tentang pernikahan. Perkawinan di Kana menjadi mujizat yang pertama dibuat oleh Yesus yang di Galilea. Maksudnya supaya keluarga, rumah tangga semua undang Yesus. Saudara mau masuk dalam pernikahan undang Yesus. Itu sebabnya Alkitab sudah memberitahu dalam pesta perjamuan di Kana, dalam pernikahan ada mujizat yang pertama. Saya sebagai hamba Tuhan menganjurkan kepada seluruh jemaat biar senantiasa mau dalam pesta perkawinan, mau buka usaha nanti sudah COVID-19, saudara undang Yesus. Ya, di dalam ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, kalau kita lihat latar belakang orang Yahudi, memang ini anggur berperan, saudara. Kalau tidak ada anggur, rasanya belum pesta. Kalau di Bali, kalau ada acara saudara, kalau nggak ada babi panggang, babi guling, itu belum sah, saudara, belum resmi, belum lengkap begitu, saudara. Ya, di sini dikatakan ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, biasa, coba kalau di rumah Indomie habis, telur habis, yang teriak bapak apa ibu? Siapa? Ibu. Bapak teh kalau orang Sunda bilang cicing-cicing wae ngejedok ya teh diam aja ya teh. Mohon ya. Ya. Jadi di sini dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemungkinan acara pesta ini, tamu-tamu dalam acara pesta ini pada mabuk, saudara. Karena minum anggur, karena orang Yahudi ini kalau ada acara yang terbaik, anggur yang terbaik. Kalau sudah habis, baru anggur yang gak baik, yang kurang baik begitu. Ini yang terbaik. Jadi kalau ada pesta pertama orang pada datang lebih cepat karena anggurnya terbaik. Kemungkinan pada mabuk. Jadi Ibu Yesus di sini bisa kecewa. Itu sebabnya dia mohon kepada Yesus. Dia minta cepat. Jadi kalau kurang-kurang
dalam keluarga mau telur, mau minyak, mau beras, biasanya ibu yang teriak, bukan bapak. Jadi belajar nih ya, dari Alkitab memang teriaknya begitu saudara. Di dalam ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau saudara minta permohonan doa apapun, bentuk apapun, permohonan, permintaan saudara, persoalan saudara, kalau belum dijawab sama Tuhan jangan paksa. Tuhan ada batas waktu. Dia tahu saudara, dia tahu keperluan, dia tahu kebutuhan saudara, dia tahu masalah saudara, dia tahu apa yang saudara inginkan. Di dalam ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, Ibu Yesus ngerti karakteristik, sifat, perbuatan, loyalitas yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus tahan, bukan gak mau berbuat. Tapi lihat kasihnya Yesus. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buat. Jadi ibunya Yesus ini sudah memberitahu dulu kepada pelayan-pelayan pesta itu. Lanjut dikatakan ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, 2-3 buyung ini besar saudara. Saya lihat dari kamus Alkitab, Tuhan Yesus ini menyediakan sekitar 450 sampai 690 liter. Jadi kalau saudara lihat perjamuan kudus itu anggur 1 liter, 1. Kalau dia 690 berarti ada 690 liter. 690 saudara liter. Tuhan Yesus menyatakan untuk kemuliaannya. Karena anggur ini satu kebanggaan buat orang-orang Yahudi. Saudara, Tuhan Yesus memberikan anggur ini yang tidak memabukkan. Karena apa? Yaitu sari anggur yang murni. Anggur yang tidak difermentasi. Artinya anggur yang asli. Tuhan Yesus memberikan anggur yang terbaik. Anggur yang manis, yang dapat diminum dalam jumlah yang besar, tidak membahayakan, tidak membuat orang mabuk. Karena apa? Anggur yang dibuat mujizat ini oleh Yesus, anggur yang kadar gulanya tidak dihancurkan oleh peragian. Jadi anggur ini cukup, mau minum 1 liter kalau kita kuat sampai 2 liter, tidak jadi mabuk saudara. Saya beritahu buat saudara semua tentang anggur. Anggur ada berapa warna saudara? Hijau, merah, hitam, ada biru, macam-macam saudara. Tapi saya katakan, kalau saudara punya calon atau bertua, ada sakit jantung, saudara beli anggur yang merah. Anggur merah ini, kulit anggur ini pelapis untuk menguatkan jantung. Apalagi kalau yang baru pacaran nih, ya. Kalau pacaran calon mertuanya kena sakit jantung, jantungan dapat calon mantu yang kayak gitu. Saudara jangan beli anggur yang hijau, jangan cari anggur yang biru atau hitam, tapi anggur yang merah. Saya rasa saudara semua suka anggur. Kalau ada yang gak suka anggur, nanti coba kita kontak-kontak. Nanti datang sama saya, kita beli anggur 2 kilo. Saudara bayar, kita makan sama-sama, nanti saya ajarin tentang makan anggur. Ya, anggur ini satu kebanggaan. Jadi kalau anggur saudara beli, yang bagusnya anggur merah. Kenapa? Anggur merah ini menguatkan lapisan jantung. Ada pepatah, anggur merah, bapak nganggur, emaknya marah. Dia lagi pada nganggur saudara. Ya, ini. Tapi kita percaya, sekalipun saudara nganggur, berkat Tuhan tetap. Ya, pagi makan, siang makan, istirahat tidur. Kan dulu pernah bilang, ingat gak saudara? Bilang apa? Saya kalau udah kaya,
mau tinggal di rumah. Saya nggak mau jalan-jalan, nggak perlu keliling-keliling, tinggal di rumah. Makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Ini belum kaya, kejadian. Kan itu iman, saudara. Apa yang diimani terjadi. Ya, kita lihat ayat lanjut. Di dalam ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ini pelayannya bukan satu, saudara. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di dalam ayat 7, saya baca eksegese latar belakang ini, tidak ada ayat sisipan. Langsung saudara perhatikan. Itu sebabnya kalau diperintahkan oleh Tuhan, lakukan. Apa yang diminta oleh Tuhan, buat. Jangan banyak tanya-tanya. Jangan bersungut-sungut. Untuk apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jangan. Itu sebabnya dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, seringkali tidak terjadi keberhasilan. Tidak terjadi mujizat. Lihat ayat firman Tuhan sebagai kunci, dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, titik. Dan mereka pun mengisinya. Kalau kita lihat ayat 7, tidak ada ayat sisipan. Kalau dari bahasa Yunani dikatakan eotus, segera dia lakukan. Di dalam ayat 7 tidak ada ayat sisipan. Kenapa? Tidak yang tanya. Tidak ada ayat yang katakan, Tuhan buat apa air itu? Nanti mau dicampur apa? Nanti terjadinya apa? Nggak ada, saudara. Tidak ada yang berbantah, tidak ada yang bersungut. Spontan langsung dikerjakan. Segera, eotus dari bahasa Yunani dikatakan. Dia tidak banyak berbantah. Itu sebabnya mujizat terjadi, saudara. Kita seringkali ini banyak bantah. Kok kenapa begini? Kok kenapa begitu? Pikiran saudara terbatas. Kemampuan saudara terbatas. Tuhan tidak terbatas. Di dalam ayat lanjut, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara perhatikan ayat 8. Sekarang, bukan besok. Sekarang, bukan minggu depan. Bukan bulan depan. Sekarang. Sekarang. Kenapa? Bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan ini langsung. Pelayan ini nurut. Kalau dia tidak melakukan, mungkin tidak terjadi mujizat. Tapi pelayan ini konsekuensinya kalau tidak terjadi mujizat apa? Ini sama pimpinan. Saudara, lalu dikatakan, lalu mereka pun membawanya. Karena sekarang ada mujizat. Coba saudara yang di rumah, yang nonton, yang bicara, ibadah bersama, ibadah online, lihat, katakan di sebelah saudara, sekarang ada mujizat. Amin. Katakan di sebelah saudara dalam keluargamu, sekarang ada mujizat. Bukan nunggu besok, bukan nunggu bulan depan, bukan nunggu minggu depan, tapi sekarang. Kembali saya baca dari ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah. Kapan prosesnya? Hanya perkataan. Bicara, Yesus berkata, selesai. Saudara, di dalam ayat 9, dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, langsung pemimpin yang punya acara ini, bukan tamu, bukan mereka yang lain yang hadir, para undangan, tetapi pemimpin pesta ini mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, kita lihat, kalau kita tidak berbantah, kita tidak bersungut-sungut, apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah bangsa kita, di depan rumah kita, di lingkungan kita.
Kita belajar, kita mendengar kebenaran firman. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, ayat 10 ini, silakan saudara baca sama-sama kita di rumah saudara. Ayat 10 katakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, berkat Tuhan sampai sekarang. Pemimpin perjamuan ini, di dalam perjamuan ini saudara, bersyukur. Kenapa? Awalnya saya katakan, dia undang Yesus. Sebenarnya dia tidak tahu apakah nanti dalam acara ada kurang anggur ini, dia tidak ngerti. Tapi yang jelas, tatkala dia undang Yesus, maka di situ ada jawabannya. Saudara, dalam rumah tangga, keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, karir, apapun yang saudara akan kerjakan ke depan nanti, sebelum saudara mulai, undang Yesus. Di dalam ayat ini katakan, berkat Tuhan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau besok hari Senin, sampai sekarang. Kalau hari Senin, katakan sampai sekarang. Minggu depan lagi saudara katakan berkat Tuhan sampai sekarang. Artinya berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari saya berdoa buat saudara. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Biar senantiasa berkat dan lawatan Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan keluarga saudara. Terima kasih Bapa Surga, kami percaya berkat lawatan-Mu. Sesudah kami dengar firman-Mu, kami pelajari, kami teliti, dan kami lakukan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangga dan keluarga kami sampai hari ini, sampai sekarang artinya. Dan berkat Tuhan sepanjang masa dalam segala kehidupan kami, Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat Tuhan. Kami belajar tentang kebenaran firman. Kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan berbantah-bantah, tapi kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sepekan guna mengikuti himbauan pemerintah. Dalam keadaan saat ini, maka ibadah minggu depan masih dapat diikuti secara online. Ibadah tengah minggu ditunda sampai pemberitahuan berikutnya. Dan persembahan umum persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, negeri kita tercinta Indonesia. Biar Tuhan yang pulihkan segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa ini. Kami percaya Tuhan punya rencana indah Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata
kebenaran firman-Mu kami belajar Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami. Mujizat-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami percaya sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinai wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin.